Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rafiud Darajat. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar teknik pantai dan lepas pantai. Yang akan kita pelajari dalam DTPLP kali ini adalah gelombang, transformasi gelombang, refraksi, dan refleksi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai angin, bagaimana kita memplotkan angin itu dalam Wenroos dan sebagainya. Nah, angin itu di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, kemudian menyebabkan riak-riak, dan kemudian berubah menjadi apa yang kita sebut menjadi gelombang. Gelombang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah angin. Nah, faktor yang mempengaruhi gelombang ini dalam aspek angin yaitu kecepatan angin, panjang atau jarak hembusan angin, kemudian waktu hembusan angin. Yang kedua adalah geometri laut. Geometri laut ini antara lain adalah topografi atau profil laut dan bentuk pantainya. Kemudian yang ketiga yang sangat jarang terjadi yaitu adalah gempa yang nanti akan menyebabkan tsunami gitu ya. Nah, dengan kata lain, jika ada dua massa benda yang berada dengan kerapatan atau densitasnya itu bergesekan satu sama lain, maka pada bidang gerakannya akan terbentuk suatu gelombang. Yang pertama adalah gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut ini disebabkan utamanya adalah oleh angin. Nah, selanjutnya, gelombang perjalanan jarak besar di lautan dengan kecepatan yang tinggi, semakin lama dan lebih kuat angin bertiup di atas permukaan laut. Kemudian lebih tinggi, lebih lama, lebih cepat dan lebih kuat dari laut. Kemudian energi dalam gelombang adalah sebanding dengan kuadrat dari tinggi gelombang, sehingga gelombang tinggi sekitar 2 meter memiliki 4 kali kekuatan gelombang tinggi 1 meter. Nah, bisa dilihat bersama di dalam grafik yang kiri ini terlihat nodal merah, dia bergerak dalam suatu orbit dan mengikuti masanya. Nah, selanjutnya adalah wave movement. Gelombang itu adalah penjalaran suatu massa di suatu wadah atau kolam air, kita sebut seperti itu. Itu adalah setengah dari panjang gelombang. Maka semakin dalam, kalau dalamnya kolam air itu lebih besar daripada panjang gelombang atau 3 kali dari panjang gelombang, maka efek dari gelombang itu akan mengecil di dalam air. Bisa terlihat di grafik ini, semakin ke bawah orbitnya menjadi semakin mengecil dengan batasan adalah setengah dari wavelength depth-nya. Nah, molekul air di puncak gelombang bergerak ke arah yang sama dengan gelombang, tetapi molekul di lembah bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, di lembah bergerak secara yang berlawanan. Kita lihat juga di sebelah kanan, setiap bentuk gelombang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah coastal water level function. Nah, kita lihat bersama di sini adalah grafik yang menghubungkan di sumbu X adalah wave period dalam second dan relatif energinya. Nah, klasifikasi gelombang berdasarkan periode gelombangnya dan juga jenis pembangkitnya. Sebelumnya sudah belajar mengenai angin, selanjutnya kita akan dibahas di gelombang ini yaitu yang dibangkitkan oleh angin. Kita lihat bersama di sini di dalam grafik ini, di sini terdapat tit atau pasang surut. Kemudian ada gelombang yang dibangkitkan oleh angin dan juga pasang surut. Nah, di sini gelombang ini dibangkitkan oleh angin dan juga oleh pasang surut. Nah, gelombang dan pasang surut ini juga penting parameternya dalam perencanaan bangunan pantai, atau misalnya di situ kita diminta untuk merencanakan pelabuhan. Nah, data angin dan pasang surut ini sangatlah penting. Baik, selanjutnya adalah ocean wave ya. Jika kita lihat apa yang terjadi di pantai,
gelombang laut itu secara mayoritas dibangkitkan oleh angin. Kemudian kita melihat gelombang laut ini bentuknya tidak reguler atau tidak beraturan. Kemudian muncul beberapa teori untuk mempresentasikan perilaku gelombang terhadap gaya atau kondisi yang terjadi. Ada beberapa teori yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu linear wave theory di sini, kemudian non-linear wave theory. Yang pertama kita akan membahas yang bawah dulu, yaitu non-linear wave theory. Untuk teori gelombang non-linear ini lebih representatif menggambarkan kondisi gelombang di laut dangkal. Contohnya yang solitary wave. Nah, solitary wave ini biasanya digunakan untuk analisa tsunami. Kemudian sinusoidal wave dan stock wave juga dipakai untuk representasi gelombang di laut dangkal. Nah, yang linear wave theory ini digunakan untuk representasi gelombang di laut dalam. Nah, di dalam linear wave theory ini adalah airy wave ya. Ini merupakan teori yang paling sederhana dan sudah disimplifikasi, kemudian sering digunakan. Dari bentuknya, airy wave ini ya, itu adalah sinusoidal atau seperti grafik sinus. Gelombang airy juga sering digunakan untuk perencanaan pelabuhan. Selanjutnya adalah airy wave ya. Jadi, gelombang memiliki puncak dan dasar. Puncak gelombang merupakan titik tertinggi dari sebuah gelombang atau disebut dengan kris, berada di puncak. Kemudian, dasar gelombang adalah titik terendah, berada di trough atau di dasar gelombang. Nah, panjang gelombang atau L di sini itu adalah jarak dari puncak ke puncak atau dari dasar ke dasar. Jarak dari puncak ke dasar disebut dengan tinggi gelombang. Kemudian, jarak dari muka air diam ke puncak gelombang disebut amplitudo gelombang atau A. Keterangannya di sini, Eta dalam X dan T itu adalah fluktuasi muka air terhadap muka air diam. Kemudian ada D, di sini D itu adalah jarak antara muka air rata dan dasar laut. Kemudian T besar itu adalah periode gelombang, interval waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk kembali pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Kemudian ada frekuensi gelombang dalam 2πt. Kemudian C sama dengan kecepatan rambat gelombang atau L per T. Kemudian K itu adalah angka gelombang dalam 2π per L. Kemudian H adalah tinggi gelombang adalah 2A. Oke, kita lanjut profil muka air gelombang airy. Nah, profil muka air gelombang airy kita bayangkan ketika kita bermain tali atau karet yang ujung satunya stay dan ujung yang lain kita gerakkan, maka akan berbentuk gelombang seperti gambar yang ditampilkan. Nah, profil muka air digambarkan dengan rumus Eta dalam jarak dan waktu itu adalah H per 2 cos Kx min sigma T. Nah, Eta dalam jarak dan waktu itu adalah A cos 2 Px dibagi L min 2 Pt dibagi dengan T. X adalah distance, dan T adalah waktu. Kemudian T besar ini adalah periode. Kemudian gelombang ini merambat dengan cepat rambat dalam simbol C. Yang perlu diingat bersama adalah yang bergerak ini bukan airnya, tapi adalah gelombang. Sedangkan partikel airnya itu tetap berada di sana, berada di pantai.
Nah, ini berbeda dengan riak yang ada di sungai. Jika di daratan atau di sungai, massa air itu bergerak mengikuti arah alirannya menuju ke hilir. Kalau gelombang, itu airnya tetap ada di lokasi itu, hanya saja bentuknya yang berubah. Selanjutnya adalah particle underwater wave. Nah, gerak partikel di bawah water wave itu seperti apa gitu ya. Jika kita lihat, partikel yang terkena bangkitan karena angin dan terbentuk gelombang itu memiliki dua gaya. Di sini ada vertikal dan horizontal velocity. Nah, yang vertikal ini adalah restoring force. Kemudian yang horizontal ini adalah generating force. Sehingga resultan dari dua gaya itu membentuk orbit partikel yang sirkular dan bulat seperti di dalam grafik ini. Jadi membentuk circular orbit dan berputar. Nah, perpindahan partikel ini dapat dihitung dengan kesi. Ini yang horizontal itu adalah min H/2 cosinus H K D plus Y dibagi sin H KD sin KX min sigma T. Kemudian epsilon ini untuk yang vertikal. Ini yang horizontal. Untuk yang vertikal, epsilon adalah H/2 sin HK dalam kurung D plus Y dibagi sin HKD dikalikan cos KX min sigma T. Nah, orbit partikel underwater waves yang paling besar itu ada di dekat water surface. Jadi di sini ada water surface yang di 0 ini. Orbit terbesar ada di sana, kemudian turun ke bawah, itu menjadi lebih kecil orbitnya. Nah, semakin ke bawah, orbit dan diameter gerak partikel itu semakin kecil. Sampai di mana titik kedalaman itu adalah L/2 dari panjang gelombang. Nah, disitulah orbit gerak partikel itu yang paling kecil. Di bawah dari orbit partikel yang terkecil ini, di bawahnya, itu hampir tidak terpengaruh oleh gelombang yang ada di atasnya. Nah, ini adalah L/2. Nah, di atas L/2 ini dinamakan adalah deep waterways atau gelombang laut dalam. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan gambar shallow water wave pada kedalaman yang lebih dangkal dari L/2. Jika kita pakai rumus displacement yang sama pada kedalaman yang lebih dangkal, maka orbit partikel menjadi menyerupai elips. Nah, di sini menyerupai elips. Kemudian, makin dangkal, maka akan makin pipih elipsnya. Nah, di sini batas garis dash dot ini merupakan dasar laut, di mana D adalah kurang dari L/2. Artinya, dasar laut ini masih terpengaruhi gelombang dan menjadi sedimen transport. Nah, horizontal displacement-nya rumusnya adalah kesi untuk yang horizontal displacement itu adalah min H/2 cosinus HK dikali D plus Y dibagi dengan sin HKD itu adalah sin KX min sigma T. Kemudian vertical displacement-nya itu adalah epsilon dari H/2 sin HK dikali D plus Y dibagi sin HKD dikalikan cos KX min sigma T, di mana sin H ini adalah sin hiperbolik. Kemudian cos H ini juga adalah cos hiperbolik. Nah, jika kita gabungkan laut dalam dan laut dangkal, akan terlihat seperti section di gambar ini, di mana wave solidity-nya ke arah sebelah kanan. Kemudian ini adalah wavelength atau panjang gelombang. Kemudian ini adalah diameter orbitnya, yaitu batas D per L. Ini akan berubah-ubah tergantung gelombang yang terjadi seperti apa dan di segmen yang mana.
Nah, inilah batas-batasnya, di mana gelombang laut dalam itu perlu diingat D per L-nya adalah lebih dari setengah. Kemudian di batas gelombang laut transisi itu adalah 1/20 kurang dari D per L kurang dari setengah. Inilah adalah gelombang laut transisi. Kemudian untuk gelombang laut dangkal itu adalah D per L-nya itu kurang dari 1/20. Nah, batasan ini tergantung oleh wavelength atau L gitu ya. Dari panjang ini sebagai contoh ya, kita ambil contoh L adalah 200 meter. Kemudian D-nya berapa? D-nya adalah L per 2. Berarti adalah 100 meter. Maka bisa jadi di dalam 100 meter ini dengan D 100 meter ini adalah sudah masuk di laut dalam atau di sekitar sini. Kemudian jika panjang gelombang misalkan di sini adalah 400 meter, kemudian D-nya adalah L per 2, berarti adalah kedalaman 100 meter. Nah, ini bisa saja masuk di dalam transisi atau laut dangkal. Selanjutnya adalah persamaan umum gelombang. Oke, persamaan umum gelombang. Kita tampilkan lagi di sini adalah grafik sinusoidalnya, di mana T adalah periode gelombang, interval waktu yang diperlukan oleh partikel untuk kembali pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Kemudian sigma itu adalah frekuensi gelombang 2πt, dan C adalah kecepatan rambat gelombang dalam L per T, dan K adalah angka gelombang di mana 2π per L. Profil muka airnya adalah eta dalam X dan T itu adalah H per 2 cos Kx min sigma T. Nah, cepat rambat gelombang itu adalah C, di mana GT per 2π itu adalah tangan hiperbolik dari 2πd per L. Kemudian untuk mencari panjang gelombang itu L sama dengan GT kuadrat dibagi dengan 2π itu adalah tangan hiperbolik 2πd per L. Jika kita lihat bersama, cepat rambat gelombang dan panjang gelombang ini dipengaruhi oleh D dan L, di mana D ini adalah depth dan L adalah panjang gelombang, dan T itu adalah periode gelombang. Selanjutnya adalah penggunaan persamaan umum gelombang laut di laut dalam, kemudian nanti transisi dan di laut dangkal. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah gelombang di laut dalam. Di laut dalam itu syaratnya adalah D itu lebih besar dari L per 2 tadi ya. Nah, kita lihat bersama di sini. Karena syaratnya itulah D lebih besar dari L per 2. Kemudian ini wave celerity-nya dan ini adalah wavelength-nya. Kita lihat bersama ya. Di sini tangan hiperbolik 2πd per L sama dengan 0,997 atau bisa disebut adalah 1. Maka untuk gelombang di laut dalam, tangan hiperbolik 2πd per L ini bisa tidak usah dihitung. Jadi untuk wave celerity-nya untuk C itu tinggal GT dibagi dengan 2π. Kemudian wavelength-nya itu adalah L sama dengan GT kuadrat dibagi dengan 2π. Nah, kita lihat di sini di sebelah kanan diberi panah. Itu diberi indeks 0, itu adalah untuk kondisi di laut dalam. Jadi diberi indeks C0 di sini dan L0 di sini untuk mengetahui bahwa kondisi ini berada di laut dalam. Kemudian untuk gelombang di laut dangkal, syaratnya itu adalah D kurang dari L per 20. Nah, karena syaratnya D itu kurang dari L per 20, jika dimasukkan ke tangan hiperboliknya di sini, maka L-nya itu menjadi GT kuadrat D per L. Maka diketahui L-nya. Kemudian wave celerity-nya menjadi C sama dengan akar dari GD. Kemudian wavelength-nya adalah L sama dengan T akar GD. Kemudian untuk gelombang di laut transisi, rumusnya adalah C
GT per 2pi tangen hiperbolik 2πd per L, dan untuk wavelengthnya L sama dengan GT kuadrat dibagi 2pi tangen hiperbolik 2πd per L. Nah, karena di sini sudah tidak terpengaruh, maka rumusnya adalah utuh digunakan seperti ini, tidak berubah. Kemudian contoh soal yang pertama. Di sini terdapat sebuah gelombang yang terjadi dengan kecepatan 10 detik atau T-nya adalah 10 detik. Kemudian diminta berapakah panjang gelombang di laut dalam. Kemudian pada kedalaman 40 meter, berapakah panjang dan cepat rambat gelombang tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah berapa panjang gelombang dan cepat rambat gelombang pada kedalaman 7 meter. Nah, yang pertama kita akan cari L0-nya di laut dalam. Itu rumusnya adalah GT kuadrat dibagi dengan 2pi, di mana L0 itu adalah 9,81 dikali 10 pangkat 2 per 2pi, itu adalah 156,13 meter. Kemudian kita harus mengecek apakah batas klasifikasi 156,13 ini berada di laut dalam atau di laut dangkal. Nah, kita lihat di sini L per 2 itu adalah 78,1 meter. Kemudian L per 20-nya adalah 7,8 meter. Jadi, pada kedalaman 40 meter itu berada di transisi. Jadi kita bisa menjawab yang B, yaitu 40 meter itu berada di transisi. Jadi, bisa kita lihat bersama, jika kedalaman itu lebih dari 78,1 itu berada di laut dalam. Kemudian jika kurang dari 7,8 itu berada di laut dangkal. Jadi kita bisa menjawab pada poin B, pada kedalaman 40 meter itu yaitu berada pada posisi laut transisi. Selanjutnya kita cari di kedalaman selanjutnya, yaitu L sama dengan GT kuadrat per 2pi tangen hiperbolik 2πd per L. Kita masukkan L sama dengan 9,81 dikali dengan 10 kuadrat per 2pi tangen hiperbolik dari 2pi D-nya adalah 40 meter dibagi dengan L, maka L-nya adalah 146,37 meter. Jadi pada kedalaman 40 meter jawabannya adalah transisi. Kemudian panjang gelombangnya adalah 146,37 meter. Kemudian kita lihat C-nya adalah GT kuadrat per 2pi tangen hiperbolik 2πd per L. Maka C-nya adalah 14,6 meter per sekon. Kemudian kita lihat poin C pada kedalaman 7 meter. Karena kedalamannya 7 meter di sini, maka termasuk di dalam laut dangkal. Maka rumus L-nya adalah T akar GD sama dengan 10 akar gravitasi dikalikan dengan dalamnya atau 7, didapatkan L-nya adalah 82,87 meter. Maka C sama dengan akar GD sama dengan 9,81 dikali dengan depth-nya, didapatkan 8,29 meter. Selanjutnya adalah transformasi gelombang. Nah, transformasi gelombang ini adalah seperti apa perubahan bentuk atau perilaku gelombang ketika mulai menjalar ke perairan yang lebih dangkal. Nah, saat gelombang memasuki kedalaman transisi, maka gelombang itu dipengaruhi oleh dasar lautnya bagaimana. Kemudian pengaruh tersebut meliputi refraksi, shoaling, dan breaking. Selanjutnya, transformasi gelombang tadi dipengaruhi oleh refraksi, shoaling, dan breaking. Maka kita akan bahas dulu yaitu refraksi gelombang. Nah, refraksi gelombang terjadi karena pengaruh perubahan kedalaman laut. Kemudian pada daerah yang lebih dangkal, gelombang cepat rambat gelombang itu lebih kecil. Kemudian garis puncak kedalaman akan membelok dan berusaha secara dengan garis laut atau tegak lurus dengan garis pantai. Nah, ketika gelombang mulai masuk ke daerah gelombang transisi, maka dasar laut atau seafloor mulai terpengaruh atau mempengaruhi bentuk gelombang. Jadi dekat pesisir ini akan mempengaruhi bentuk gelombangnya. Nah, pengaruh tersebut itu meliputi tadi ya sudah dijelaskan, ada refraksi, kemudian shoaling atau pendangkalan, dan breaking yaitu gelombang pecah. Nah, ketika gelombang datang menuju ke daerah yang lebih dangkal, dia akan berusaha membelok untuk menjadi searah dengan garis kedalaman laut. Nah, kita lihat bersama.
suatu gelombang, misalkan di sini ada garisnya begitu ya, dia akan berusaha tegak lurus terhadap bidang pantainya. Nah, gelombang ini akan berusaha untuk mendekat menjadi sejajar atau serupa dengan bentuk yang ada di morfologi pantainya. Selanjutnya kita simak bersama video mengenai wave refraction ini yang saya dapat dari Kate Midlall. Mari kita simak bersama-sama. This module on wave refraction will help you with this part of the assignment. As waves come into water shallower than the wave base, which is defined as a depth of half the wavelength, the orbital movement of the waves begins to feel friction with the bottom, and the waves begin to slow down. The shallower the water gets, the slower the waves go. As they get into shallower water, they bunch up together, grow taller, and eventually break. But the other thing that the waves do before they even break is what's called refraction, which is the waves bending and changing direction as they slow down in shallow water. Here's an animation that shows wave crests coming in straight to the beach. And what I want you to imagine here is that off of the headland where the lighthouse is, the water here is probably shallow, whereas it's deeper over here in these two bays on both sides. So the waves slow down more here and less here, and that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now, the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy gets directed, the refraction causes the energy of the waves to be concentrated in the shallow water near the headlands where the waves wrap in and push together. So you're going to see the biggest waves and the most erosion right here, whereas the energy of the waves gets spread out in the deep bays on both sides. So the energy here is dissipated, and here you're going to see kind of small waves. Now, this process of refraction of waves bending in over shallow areas is very important for forming big surf waves. And we're going to look as a case study at the Mavericks wave in Northern California near Half Moon Bay. Pretty good picture of me here on the Mavericks wave. Yeah, right. Mavericks is a really marvelous wave. It only gets going a few times a year, but when it's on, it's ferocious, and it's a world famous wave. This picture shows what's sometimes thought to be the world's greatest wipeout. Jay Moriarty wipes out at the top of the wave and falls more or less 60 vertical feet through the air at the bottom of the Mavericks wave. Mavericks is located south of San Francisco, right here, off a point of land near Half Moon Bay in Central California. What I want you to do now is go look at the video called The Science of Big Waves. That is going to explain for you, among other things, why there's a big wave that forms here at Mavericks. The key is refraction. Nah, jadi di video ini memperlihatkan mengenai pembiasan gelombang. Ketika gelombang masuk ke air yang lebih dangkal, dari dasar gelombang itu didefinisikan kedalamannya adalah setengah dari panjang gelombangnya. Nah, kita lihat bersama di sini terdapat gerak orbit. Gerak orbit gelombang merasakan friksi dengan bagian di bawah, dan gelombang ini mulai melambat seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Semakin dangkal airnya, semakin lambat ombaknya. Kemudian saat air itu menuju ke daerah yang lebih dangkal, maka orbit itu akan berkumpul bersama, tumbuh lebih tinggi, dan akhirnya akan pecah di bagian sini. Kemudian di animasi selanjutnya yang tadi ini memperlihatkan puncak gelombang yang datang menuju ke pesisir pantai atau di pantainya. Dari di sini di tengah terdapat tanjung, atau di sini di tengah terdapat mercusuar yang terlihat morfologi airnya itu terlihat lebih dangkal, sedangkan di dua teluk di kanan kirinya itu terlihat lebih dalam. Jadi ombaknya itu lebih lambat di sekitar mercusuar, kemudian menyebabkan pembiasan. Kemudian terlihat bahwa gelombang itu akan membelok ke kanan kiri, berbelok arah. Hal ini terjadi karena jika kita ibaratkan terdapat arah panah di situ, gelombang itu menunjukkan energinya. Tadi terdapat panah itu yang menunjukkan energinya. Nah, ini. Pembiasan ini menyebabkan energi gelombang terkonsentrasi di perairan dangkal. Nah, case study-nya tadi dijelaskan ada di Mervick di California Utara. Di sini gelombangnya cukup tinggi, kemudian bisa digunakan untuk surfing. Nah, sebagai contoh ini di ujung kanan atas kita beri contoh gambar. Ini adalah gelombang yang memiliki sudut di sini. Nah, ketika gelombang itu datang dari arah sini, dia memiliki sudut.
dan dia berusaha untuk menjadi sejajar dengan morfologi yang ada di pantainya. Semakin menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka gelombang itu semakin berusaha untuk searah dengan garis pantai atau garis ortogonalnya berusaha tegak lurus di sini. Nah, sama dengan gambar yang sebelah kiri ini yang sudah dijelaskan tadi, di sini juga dia berusaha untuk menjadi sejajar dan tegak lurus morfologinya. Nah, ada dua hal yang penting di sini, yaitu yang pertama ada sudut gelombang atau alfa, ini setelah refraksi, dan yang penting nomor 2 adalah berapa ketinggian gelombang H setelah refraksi. Baik, selanjutnya yaitu refraksi gelombang. Kita lihat gambar di sebelah kiri yang memperlihatkan sebuah gelombang yang datang dari titik 0 ke titik 1. Kita lihat misalkan di sini adalah titik 0. Kemudian di sebelah sini datang dari titik 1. Nah, gelombang datang ini mengalami perubahan antara lain sudut gelombang di alfa 0 dan alfa 1. Kemudian di sini ada parameter lebar B1 dan B0, kemudian X adalah jarak mendatarnya. Kemudian terdapat parameter B1, B0, X, dan L0. Kemudian tenaga yang terkandung di antara dua garis ortogonal bisa dianggap konstan. Kemudian rumus tenaga gelombang yaitu P sama dengan N E dibagi dengan T. Turunan rumusnya yaitu bahwa tenaga gelombang yang terkandung dalam dua garis ortogonal yang digambarkan dalam garis merah dianggap konstan, sehingga energi gelombang itu menjadi E sama dengan 1/8 rho GH kuadrat dikalikan dengan L atau panjang gelombangnya. Selanjutnya, jadi turunan rumus bahwa tenaga gelombang yang terkandung dalam dua garis ortogonal yang garis merah tadi dianggap konstan. Kemudian rumus energi gelombang adalah E sama dengan 1/8 rho GH kuadrat L. Kemudian ini grafiknya atau gambarnya kita tampilkan lagi. Kemudian kita lihat penurunan rumusnya, maka akan didapatkan perubahan dari titik 0 ke titik 1, di mana perubahan itu adalah H1 dibagi H0 sama dengan akar N0 L0 dibagi N1 L1 dikali dengan akar BO B1. Di sini terlihat ada dua suku. Suku pertama itu adalah pengaruh karena pendangkalan. Ini adalah suku pertama. Itu karena pengaruh pendangkalan. Kemudian suku kedua adalah pengaruh garis ortogonal. Nah, ini menguncup atau konvergen atau menyebar atau divergen. Kemudian yang dicari adalah berapakah tinggi gelombang di titik 1. Ini dipengaruhi dari KS dikali KR dikali H0. Nah, di mana KS ini adalah koefisien pendangkalan, kemudian KR adalah koefisien refraksi. Nah, KS ini koefisien pendangkalan atau adalah Falling. Kemudian bagaimana mencari koefisien refraksi dan refraksi ini? Caranya adalah di sini terdapat Snell's Law atau hukum Snell's Law. Jika suatu gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D0 menuju kedalaman D1, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C0 dan L0 ke C1 dan L1. Nah, menurut hukum Snell itu berlaku C0 per C1 sama dengan sin alfa 0 dibagi sin alfa 1. Maka sin alfa 1 itu adalah C1 dibagi C0 sin alfa. Nah, menurut hukum ini berlaku antara cepat rambat gelombang dengan sudut datang gelombang. Nah, apabila kontur dasar laut sejajar, maka jarak X pada kedua titik tersebut adalah sama. Sehingga bisa didapatkan koefisien refraksinya adalah
KR sama dengan akar dari kosinus alfa 0 dibagi dengan kosinus alfa 1. Ini adalah koefisien refraksi. Kemudian setelah KR, kemudian kita cari atau mengetahui apa itu KS atau koefisien Schelling atau pendangkalan. KS ini merupakan perbandingan dari N dan L di masing-masing titik, di mana KS sama dengan akar N0 per N0 dibagi N1 per L1. Nah, N-nya ini adalah setengah dari 1 plus 2 KD dibagi sinus hiperbolik 2 KD, di mana K-nya adalah 2 pi per L. Nah, atau KS bisa dilihat dari tabel atau grafik, di mana akar 0,5 C0 dibagi setengah C1 dikalikan 1 plus 2 KD dibagi sin H hiperbolik 2 KD. Nah, koefisien pendangkalan ini dapat dilihat di grafik berikut ini. Ini merupakan grafik dari Riff, D, Chadwick, dan Fleming tahun 2012 dalam Coastal Engineering, Proses Theory and Design. Oke, agar lebih memahami, kita coba contoh soal yang kedua. Diminta di sini adalah diketahui suatu gelombang dengan periode 8,5 detik atau T sama dengan 8,5 second dan tinggi gelombang di laut adalah 5 meter atau H0-nya adalah 5 meter. Menuju pantai dengan sudut 45 derajat dari garis pantai. Kemudian diketahui dasar lautnya memiliki kontur sejajar. Diminta tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 5,6 meter. Misalkan di sini kita gambarkan ada sebuah gelombang gitu ya. Sebuah gelombang datang, kemudian ini adalah dasar pantainya. Di sini ada T sama dengan 8,5 sekon. Kemudian di sini H0-nya adalah 5 meter. Kemudian kalau dilihat dari tampak atas begitu ya. Di sini terdapat garis pantai, kemudian ini adalah sudut datang gelombang di mana alfanya ini adalah 45 derajat. Kemudian yang dicari adalah H1 dan alfa 1. Nah, kita mulai dulu dari rumus besarnya. H1 adalah KS dikali KR dikali H0, di mana sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 dikali sin alfa 0. Nah, sudah diketahui ini T-nya 8,5 sekon dan H0-nya 5 meter, maka C0 adalah GT dibagi 2pi sama dengan 13,27 meter per sekon. Kemudian L0 adalah GT kuadrat dibagi 2pi sama dengan 112,8 meter. Kemudian L1-nya sama dengan 9,81 dikali 8,5, ini adalah T-nya. Kemudian dibagi 2pi dikali tangan hiperbolik 2pi kali 5,6 dibagi L per 1. Kemudian dengan menggunakan Golsik bisa, atau dengan kalkulator, maka didapatkan L1-nya adalah 59,7 meter. Kemudian C1 sama dengan L per T sama dengan 59,7 dibagi 8,5 sama dengan 7,02 meter per sekon. Kemudian sin alfa 1-nya sama dengan 7,02 dibagi 13,27 sin 45 derajat sama dengan 0,3740. Kemudian alfa 1-nya disaniskan menjadi 21,96 derajat. Kemudian kita bisa mencari KR sama dengan akar kosinus alfa dibagi kosinus alfa 1 sama dengan cos 45 dibagi cos 21,96 diakarkan KR-nya adalah 0,87. Nah, di sini berarti koefisien refraksinya KR adalah 0,87. Kemudian selanjutnya kita cari koefisien Schelling-nya. Nah, koefisien Schelling ini adalah D per L0 sama dengan 5,6 dibagi 112,8 didapatkan 0,0496. Kemudian ditarik garis di dalam grafik ini.
di mana grafik yang di sumbu X adalah D per L0, kemudian ini adalah didapatkan KS. Nah, di sini kita tarik dari D per L0 adalah 0,0496 ke atas, menyentuh garis dari grafik ini, kemudian ditarik sebelah kiri, didapatkan KS-nya adalah 1,03. Atau ini bisa kita lihat di dalam tabel yang ada di tautan deskripsi di bawah. Nah, H1 sama dengan KS dikali KR dikali H0. Mudah saja, H1 berarti adalah 1,03 dari KS ini, kemudian dikali 0,87 dikali dengan 5 meter, sama dengan 4,48 meter. Jadi, tinggi gelombang di titik 1 itu adalah 4,48 meter. Selanjutnya adalah difraksi dan refleksi. Nah, selain karena pendangkalan, kemudian karena perubahan gelombang juga bisa diakibatkan oleh struktur alam yang ada di pantai. Contohnya ada di gambar ini. Jadi ada gelombang datang di sini. Kemudian terjadi difraksi di sini. Nah, area inilah yang dinamakan difraksi atau diffraction wave. Jadi di sini ada gambar di sebelah kanannya, ada breakwater, datang gelombang di sini, kemudian di sini ada bangunan pantai di sini, kemudian di sinilah ada diffracted wave. Atau bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, ini ada gambarnya, ada incident angle-nya, ada incident wave-nya. Kemudian ada suatu bangunan breakwater hitam di sini. Kemudian di sini terjadi diffracted wave-nya. Nah, jika gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan, misalkan struktur bangunan pantai atau pulau, maka gelombang akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Apabila tidak ada difraksi, di daerah belakang rintangan tetap tidak terpengaruh. Difraksi juga memiliki koefisien yang ditentukan oleh sudut datang gelombang alfa, kemudian theta, lalu jarak antara titik yang ditinjau terhadap ujung dari suatu bangunan atau yang menghalanginya. Kemudian juga terpengaruh oleh adanya L, yaitu panjang gelombang. Nah, koefisien ini ditentukan dari tabel dan grafik yang nanti akan dimasukkan di dalam link deskripsi. Gelombang laut dalam ekuivalen atau H aksen 0 ini dengan menentukan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi lainnya sehingga estimasinya lebih mudah. Kemudian akan digunakan dalam analisa pecah gelombang atau run up gelombang, limpasan gelombang, dan proses yang lainnya. Nah, H aksen 0 ini adalah K aksen dikali dengan KR dikali H0, di mana K aksen adalah koefisien difraksi dan KR adalah koefisien refraksi dikali dengan tinggi gelombang laut dalam. Selanjutnya adalah refleksi gelombang. Nah, perubahan atau bentuk perilaku gelombang ini selanjutnya disebut dengan refleksi. Gelombang yang mengenai suatu bangunan akan dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Bangunan dalam pelabuhan itu harus dapat menyerap atau menghancurkan gelombang. Di sini X sama dengan HR per HI, di mana X dapat dilihat dalam suatu tabel di bagian kanan dari Profesor Babang Triatmojo. Tergantung dengan tipe bangunan apa yang ada di sana, misalkan dinding vertikal dengan puncak di atas air, X-nya adalah 0,7 sampai 1, dan seterusnya sampai bangunan vertikal dengan peredam energi atau terdapat lubang itu, X-nya adalah 0,05 sampai 0,2. Nah, parameter utamanya yang dapat dilihat di sini yaitu terdapat suatu struktur, kemudian datang gelombang, dan terjadi refleksi. Tergantung bangunan di depannya itu apa. Nah, bisa disimak di sini ditentukan X-nya apa. Kalau tidak ada, berarti tidak ada refleksi. Selanjutnya, agar dapat memahami, kita bisa lihat video ini. Terdapat suatu struktur bangunan yang menghalanginya. So this is a breakwater in front of S-mast. Inilah struktur bangunan yang dimaksud.
The wind is blowing from Clark's Cove, the end of Clark's Cove, sort of a west wind. See a couple of effects here. The dominant waves are coming in and they are reflecting here off of the breakwater, and you can see the interaction of the two wave trains here. You can follow this reflected waves. You can see actually moving up wave a good distance. You can follow, we're looking at the backs of that wave train, whereas the dominant waves are coming at us from this direction. The other thing you can note here is diffraction, very nice diffraction patterns. There's an area of calm directly behind or downwave of the breakwater, but around the tip you can see that the waves are diffracting around the corner there and spreading out in sort of a round diffraction pattern. You can see this that expands over towards the S-Mass dock. Selanjutnya setelah refleksi gelombang ada gelombang pecah, ya ini perubahan berikutnya ya. Nah, jika gelombang menjalar ke tempat yang dangkal, pada suatu perairan tersebut akan pecah. Di sini faktor slope dan kecuraman gelombang menjadi parameter utamanya. Slope di sini adalah M. Kemudian wave stiffness ini adalah di sini. Jadi perbandingan antara tinggi di sini dan lebar ini. Kemudian gelombang itu pada awalnya pergerakannya cukup lambat. Kemudian mendekati ke daratan di daerah transisi, gelombang itu menjadi tinggi. Kemudian menjalar ke kanan, semakin menyatu. Kemudian karena kehilangan energinya, kemudian pecah. Inilah yang dinamakan gelombang pecah. Nah, ada dua parameter penting pada hitungan gelombang pecah, yaitu HB dan DB. Nah, HB dan DB ini yang dimaksud adalah ini berapa tingginya disebut HB, dan ini pada kedalaman berapa disebut DB. Nah, HB dibagi dengan H aksen 0 sama dengan 1 dibagi 3,3 dikali H aksen 0 per L0, di mana HB adalah tinggi gelombang pecah dan H aksen 0 adalah gelombang laut dalam ekivalen. Nah, DB dibagi HB sama dengan 1,28 atau DB adalah kedalaman gelombang pecah. Atau di sini ya, ini atau bisa menggunakan rumus DB dibagi HB sama dengan 1 dibagi B min A HB dibagi GT kuadrat, di mana A sama dengan 43,75 dikali 1 min E minus 19 kali M dipangkatkan. Kemudian B sama dengan 1,56 dibagi 1 plus E pangkat minus 19,5 dikalikan dengan M. Nah, di sini terdapat M sudah memasukkan parameter kemiringan pantai. Jadi, teman-teman bisa menggunakan rumus yang di bawah jika diketahui soal terdapat kemiringan pantainya. Selain menggunakan rumus ini, juga bisa menggunakan grafik yang ada atau disajikan di dalam slide setelah ini. Nah, ini adalah penentuan tinggi gelombang pecah. Grafiknya bisa gunakan ini. Hitung dahulu breaking wave-nya, kemudian height-nya, HB dari grafik tadi dipakai untuk hitung HB per GT kuadrat. Nah, hitung dulu ini. Kemudian di mana posisinya, ditarik garis ke atas. Kemudian pilih di mana kemiringannya, M-nya berapa, misalkan M-nya adalah 0,1 di sini. Kemudian ditarik garis ke kiri. Didapatlah HB per H aksen 0. Ini adalah cara dengan menggunakan grafik. Selanjutnya yaitu penentuan kedalaman gelombang pecah. Ini dipengaruhi juga oleh slope. Jadi HB per GT kuadrat, untuk mengetahui kedalaman gelombang pecahnya dicari di sini HB per GT kuadrat dulu.
kemudian ditarik ke atas, dicari kemiringannya berapa, kemudian ditarik ke kiri, didapatlah dB per Hb atau penentuan kedalaman gelombang pecahnya. Nah, ini adalah tipe-tipe gelombang pecah. Bisa lihat bersama di sini, tipe-tipe gelombang pecah itu tergantung dipengaruhi juga oleh slope yang ada di pantainya. Dari slope kemiringan pantai ini menjadi tipe spilling, plunging, dan surging. Spilling grafiknya diagramnya seperti ini, kemudian plunging seperti ini, dan surging seperti ini. Nah, gelombang datang dengan kemiringan kecil ini pantai yang datar, yang spilling. Kemudian gelombang mulai pecah pada jarak yang cukup jauh. Kemudian yang plunging, kemiringan gelombang bertambah menuju pantai yang relatif curam, atau dengan kata lain di sini adalah kemiringannya medium. Kemudian selanjutnya terjadi pada pantai yang curam, paling curam di antara spilling dan plunging. Kemudian gelombangnya bisa terlihat seperti ini. Selanjutnya contoh soal yang terakhir atau yang ketiga, yaitu gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai dengan kemiringan dasar lautnya adalah 1/20 atau M-nya sama dengan 0,005. Di laut dalam tinggi gelombangnya adalah 2 meter dan periodenya 10 detik. Dianggap bahwa analisis refraksi memberikan nilai koefisien refraksi adalah KR sama dengan 1,05. Misalkan di sini diketahui sudah ada given yaitu KR sama dengan 1,05. Pada titik di mana gelombang pecah diharapkan terjadi, kemudian diminta hitung tinggi dan kedalaman gelombang pecah. Nah, M-nya adalah 0,05, T-nya adalah 10 sekon, H0-nya 2 meter, dan KR adalah 1,05. Gelombang laut dalam ekuivalen, H aksen 0-nya adalah KR dikali H0, yaitu 1,05 dikali 2, yaitu 2,1 meter. Kemudian tentukan tinggi gelombang pecahnya, H aksen 0 GT kuadrat, yaitu 2,1 dari ini, hasil ini, dibagi dengan 9,81 dikali periodenya. Dikuadratkan, kemudian sama dengan 0,00214. Kemudian dilihat grafik di sumbu X, ditarik garis ke atas, kemudian pilih gradien M-nya adalah 0,05, kemudian didapat inilah HB-nya adalah HB per H aksen 0 adalah 1,5, maka HB sama dengan 1,5 dikali H aksen 0 sama dengan 3,15 meter. Kemudian setelah tinggi gelombangnya pecah tahu di ketinggian 3,15, kita cari kedalaman gelombang pecahnya berapa, yaitu HB per GT kuadrat adalah 3,15 dibagi 9,81 dikali periode pangkat 2, itu adalah 0,0321. Gunakan grafik yang kedalaman gelombang pecah, kemudian dB per HB sama dengan 0,96, berarti dB adalah 0,96 dikali 3,15, berarti adalah 3,02. Jadi bisa dibilang di sini adalah 3,15, kemudian di sini kedalamannya di 3,02. Nah, inilah superposisinya. Jadi ini yang sebelah kiri adalah penentuan tinggi gelombang pecah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah penentuan kedalaman gelombang pecah. Grafik ini juga akan dilampirkan di dalam link deskripsi di bawah. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa di materi yang lain.